Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan dalam keadaan berbahagia selalu. Di sini mungkin ada teman-teman yang mulai berbahagia juga karena hari ini KF dan Inaf, Kimia Farma dan Indofarma auto reject atas ya, mengalami ARA. Nah, buat teman-teman nih yang merasa bahwa ketinggalan kereta, apakah masih mau masuk atau tidak? Kita akan bahas ya fundamental analisisnya dan termasuk di belakang nanti kita akan bahas apakah saham-saham ini sudah termasuk mahal atau masih termasuk murah. Dan yang paling penting adalah dengan adanya vaksin baru masuk ke Indonesia ya, vaksin dari Sinovac, apakah saham-saham ini akan kembali terbang atau tidak. Sekarang kita akan lihat bagaimana keadaannya untuk Inaf sama KF. Nah, kita lihat di sini auto reject atasnya tuh di angka 4.430 untuk Kimia Farma dan 4.230 untuk Indofarma. Kita langsung next. Di sini kita akan mulai dari perbandingan asetnya. Secara aset jelas di sini Kimia Farma memiliki aset yang jauh lebih besar gitu ya. 17 triliun di sini. Sedangkan untuk Indofarma di angka 1.400. Jadi di sini nilainya hampir 10 lebih dari 10 kali lipat. Gitu. Kemudian di sini yang menarik adalah bahwa equity dari Kimia Farma nilainya berkurang dari 2019 ke 2020. Sedangkan total utangnya meningkat. Jadi peningkatan atau penurunan dari aset Kimia Farma ini lebih banyak akibat ekuitas yang berkurang dan mungkin keadaannya menjadi lebih kurang menyenangkan bagi investor karena utangnya juga meningkat di sini ya, beban utangnya akan meningkat. Sedangkan untuk Indofarma nilainya cukup konstan, stabil jika dibandingkan Kimia Farma. Kemudian kalau kita bicara soal utangnya, apakah utang jangka pendek atau jangka panjang, kita bisa lihat bahwa untuk Indofarma utang jangka panjangnya yang meningkat di sini ya dari 115 jadi 436. Sedangkan untuk Kimia Farma utang jangka panjangnya justru berkurang dari 2019 meskipun angkanya tetap jauh lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita bicara soal debt to equity rasionya. Sebenarnya di sini kita bisa lihat bahwa meskipun Indofarma memiliki aset yang lebih kecil ya, lebih dari 10 kali lipat dibandingkan Kimia Farma, tetapi justru rasio utangnya lebih besar daripada Kimia Farma. Sedangkan kalau kita bicara utang jangka panjangnya, angkanya flip nih, berubah gitu ya. Dari 2019 yang lebih tinggi Kimia Farma di 2020, justru Indofarma yang naik gitu. Kita bicara selanjutnya soal cash ratio-nya. Cash ratio sebenarnya yang lebih menarik bagi investor kalau bisa menutupi 100% dari utang jangka pendek. Jadi uang kasnya itu bisa menutupi 100% dari utang jangka pendek yang dimiliki perusahaan. Tapi kalau kita lihat keduanya di sini, dari tahun 2014 juga angkanya masih jauh di bawah 100% ya. Tidak ada yang mencapai 100%. Nah, di sini angkanya meskipun sama-sama kecil gitu ya, namun di sini Kimia Farma memiliki angka yang cukup lebih tinggi 10% dibandingkan Indofarma yang hanya 5%. Asset turnover juga keduanya cukup rendah. Namun yang paling bisa kita lihat di sini adalah asset turnover ini justru trennya menurun dari tahun 2014 baik untuk Indofarma maupun untuk Kimia Farma.
Nah, kita bicara soal revenue-nya, pendapatannya. Revenue-nya sebenarnya keduanya naik ya. Kalau kita lihat dari tahun 2019, di sini angkanya naik dari 6.000 ke 7.000. Sedangkan untuk Indofarma angkanya naik dari dari 500 ke 700. Sedangkan untuk revenue dari tahun ke tahun, Kimia Farma memiliki peningkatan yang terlihat cukup dramatis dibandingkan Indofarma yang cenderung trennya stagnan. Berikutnya, yang paling penting nih adalah net profitnya, keuntungan yang dimiliki oleh perusahaannya. Di sini pernah dibahas juga sih soal Kimia Farma terhadap Kalbe Farma ya di video-video sebelumnya. Nah, dan kita bisa tahu bahwa Kimia Farma ini mungkin memiliki nilai yang positif, tapi sebenarnya angkanya ini, net profit ini lebih kecil. Sedangkan untuk Indofarma ini termasuk cukup lebih parah karena nilainya negatif gitu ya. Dan ini tidak preferable bagi investor. Dan di sini untuk net profit marginnya nilainya sangat rendah, net profitnya 0,5% untuk Kimia Farma. Indofarma negatif ya karena net profitnya juga negatif. Jadi kalau kita lihat mungkin dengan net profit 0,5% ini banyak tergerus oleh beban biaya. Berikutnya adalah berapa kali lipat bunga utang bisa dibayar oleh keuntungannya. Nilainya sih lebih baik di atas 1 ya. Namun ini sebenarnya nilai yang cukup aman karena masih di atas 1, tapi nilainya sangat tipis, masih 1,13. Ada perusahaan-perusahaan bisa sampai 2, 3, 4 dan lain-lain. Sedangkan untuk Indofarma nilainya bahkan di bawah nilai 1. Dan kita akan bicara soal keuntungan, kita bicara soal return on equity-nya. Ini yang biasanya dibandingkan kalau misalnya investor ingin berinvestasi di suatu perusahaan, nilainya untuk Indofarma justru negatif. Sedangkan untuk Kimia Farma nilainya 0,72. Mungkin kalau kita bicara investasi yang mengharapkan return dari equity, bukan berdasarkan dari kenaikan harga saham ya, atau pendapatan dari dividen, ini nilainya jauh di bawah apa yang bisa didapatkan dari deposito gitu ya. Deposito bisa dapat lebih besar dari 0,72%. Namun yang paling penting bagi analis yang teknikal, apakah ini sudah masih murah atau sudah mahal? Kalau kita bicara soal harganya sekarang dibandingkan price to book value beberapa tahun belakangan, untuk Enough harganya memang sudah cukup mahal. Jadi di sini sudah lebih mahal 33%-an gitu ya, berdasarkan perhitungan yang saya buat. Sedangkan untuk KF ini masih lebih murah, sekitar 12%. Sebenarnya nilai 12% ini kalau menurut saya sih sudah tipis. Maksudnya diskonnya sudah tipis dalam arti harganya sebenarnya sudah cukup harga yang wajar gitu ya. Tidak berarti bisa naik sangat banyak, tapi kemungkinan akan lebih pas kalau harganya tetap di harga sekitaran 4.400 ini. Jadi kita akan melakukan justifikasi. Ini opini saya mengenai perbandingan antara KF dan Enough. Kalau kita bicara growth, saya lebih memilih KF karena tadi kita lihat dia punya aset yang lebih besar, jelas bisa menguasai pasar yang lebih baik, hampir 10 kali lipat lebih besar daripada Enough tadi ya. Kemudian bicara liquidity, tadi kita bicara debt to equity ratio yang lebih rendah untuk KF, sedangkan Enough lebih
tinggi debt to equity rasionya, padahal dia memiliki aset yang sebenarnya lebih rendah. Untuk activity cash reserve, kita bisa lihat tadi bahwa keduanya memiliki cash yang cukup rendah ya, namun KF tetap lebih menarik karena nilainya lebih besar daripada INAF. Sedangkan profitability sama, keduanya kalau dibandingkan deposito gitu ya atau reksadana mungkin lebih murah, lebih rendah, tapi INAF memiliki profitability yang negatif. Jadi kita centang di KF. Sedangkan untuk valuasi tadi sudah sangat jelas, KF dalam harga wajarnya, kalau tidak bisa dibilang diskon ya, harga wajarnya, sedangkan INAF sudah cukup mahal jika dibandingkan price to book value beberapa tahun terakhir. Oke, jadi ini hasil opini saya mengenai fundamental analisisnya sih. Nah, bagaimana tentang kedepannya? Kita kan kalau bicara laporan keuangan ini kan apa yang terjadi di belakang, di kuartal ketiga, sedangkan ini udah bulan Desember, harusnya sebentar lagi tutup buku. Dan vaksin ini juga disebarkan tahun depan gitu ya, bukan di tahun ini. Dalam artian yang kita lakukan sekarang ini untuk memproyeksikan ke depan. Nah, format yang biasa saya pakai itu SWOT analysis ya. Strength, weakness, opportunity, sama threat. Kalau kita lihat, keduanya memiliki kekuatan, strength. Mereka bekerja sama dengan Bio Farma. Ini suatu kelebihan yang tidak bisa dimiliki oleh banyak perusahaan farmasi lainnya di kondisi pandemi ini. Jadi ini merupakan titik poin kunci yang bisa memenangkan mereka. Kemudian dari masalah weakness-nya sih, kita lihat bahwa keduanya memiliki profitability yang tipis gitu ya, tipis bahkan negatif untuk INAF, sedangkan cash condition yang juga sebenarnya tipis juga kalau dibandingkan dengan utang jangka pendek yang mereka miliki. Jadi untuk pengembangan itu cashnya mungkin butuh lebih banyak lagi jika ingin memiliki proyek-proyek yang membutuhkan cash yang besar. Opportunity jelas. Di sini ada 270 juta orang. Kalau menurut WHO sekitar 70% penduduknya harus divaksin. Jadi ini merupakan potensi opportunity yang bisa dipakai dan sangat besar bagi mereka. Namun di sisi lain threat-nya atau tantangannya adalah kita nggak akan menutup kemungkinan di kedepannya nanti ada distributor saingan gitu kan, yang mendistribusikan vaksin yang selain Sinovac juga gitu ya, secara pribadi, dan ini bisa jadi pesaing bagi mereka. Dan kemudian berikutnya yang cukup harus diperhatikan adalah bahwa ada kemungkinan juga kan pemerintah mungkin realisasi anggarannya tidak sesuai perkiraan. Ini akan menjadi tantangan bagi kedua perusahaan ini karena mereka memiliki ini tadi cash condition yang sebenarnya cukup mepet. Jadi kalau pemerintah tidak menggunakan anggaran sesuai dengan realisasinya gitu ya, realisasi tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, kemungkinan ini akan berpengaruh berat bagi perusahaan. Sedangkan kalau ada kompetitor, ini balik lagi ke profitability. Apakah mereka bisa mencapai profitability yang diinginkan? Itu pertanyaannya. Jadi itu sedikit kelebihan dan kekurangan serta analisis ke depannya. Ini opini pribadi. Kalau ada teman-teman yang memiliki opini yang berbeda atau analisis yang berbeda, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini kalau bermanfaat. Dan tunggu video-video selanjutnya di isu-isu yang lain.
Oke, saya Irianto Petrus Binsardo. Sampai jumpa di video berikutnya.